Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Arul Erlangga dan teman saya Kori Adila Fikrina, para Cahya Kumala, Hilda Putri Indonesia, Sela Fajri Islami dan Fani Arif Pangestuti akan mempresentasikan suatu bab yang berjudul reaksi radikal 2. Di mana dalam reaksi radikal 2 ini kami akan membahas yang pertama yaitu bentuk dan stabilitas radikal. Yang kedua, reaksi radikal, di mana reaksi radikal ini meliputi satu reaksi halogenasi, reaksi autooksidasi, reaksi substitusi aromatis, dan reaksi penetapan ulang. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas biradikal. Selanjutnya, untuk presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Jadi dibentuk dan stabilitas radikal. Yang pertama, itu bentuk radikal. Radikal bebas adalah molekul yang kehilangan satu buah elektron dari pasangan elektron bebasnya, atau merupakan hasil pemisahan homolitik suatu ikatan kovalen. Akibat pemecahan homolitik, suatu molekul akan terpecah menjadi radikal bebas yang mempunyai elektron tak berpasangan. Radikal bebas ini berada pada tubuh manusia, yaitu ada dua, endogen dan ekstrogen. Kalau endogen berasal dari dalam tubuh manusia, kalau ekstrogen berasal dari luar. Contohnya seperti sinar X, sinar UV, lalu polusi udara. Sedangkan yang dari dalam tubuh ada antioksidasi, oksidasi enzimatik, dan respirasi. Selanjutnya, ada fotolisis buat pencegahannya. Prasyarat metode ini adalah kemampuan molekul yang berhubungan untuk menyerap radiasi dalam UV atau jarak pandang. Dengan demikian, aseton dalam fase uap itu terurai karena cahaya memiliki panjang gelombang 320 nanometer. Hal ini terjadi karena senyawa karbonil memiliki band penyerapan di daerah ini dikomposisi. Ini tuh gunanya untuk menyerap UV ya teman-teman. Selanjutnya, yang tadi sebenarnya kan cara radikal yang dapat dihasilkan dari molekul netral. Yang awalnya tuh tadi fotolisis kan, terus yang kedua tuh ada termolisis. Pada metode ini untuk mereaktifkan radikal alkali. Terus yang ketiga itu reaksi anorganik, ion, logam, dan elektrolit. Yang dimana ketiga ini tuh melibatkan transfer satu elektron. Selanjutnya, stabilitas radikal. Kita lihat di gambar di bawah ini, itu pada kation stabilitas dari metil ke tersier semakin besar. Pada anion stabilitas dari metil ke tersier semakin kecil. Dan yang terakhir pada radikal stabilitas dari metil ke tersier itu semakin besar. Lalu tambahan lagi, stabilitas relatif dari oksigen di radikal memiliki sifat spin terlarang dari transisi triplet singlet yang digunakan untuk mengambil elektron atau mengoksidasi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, saya lanjutkan, yaitu ke bagian reaksi radikal. Yang pertama adalah reaksi halogenasi, yang secara umum dapat dituliskan dengan RH plus X2 dengan adanya cahaya atau panas menghasilkan Rx plus Hx. Reaksi tersebut merupakan reaksi substitusi, di mana X adalah unsur halogen. Umumnya, reaksi halogenasi ini berlangsung dengan gas klorin dan bromin.
Reaksi halogenasi juga merupakan reaksi berganda. Bisa dilihat, metana bereaksi dengan gas klorin dengan adanya UV atau cahaya akan menghasilkan klorometana dan HCl. Kemudian bereaksi lagi dengan gas klorin menghasilkan diklorometana. Begitu seterusnya hingga hidrogen pada akannya habis. Next. Untuk selanjutnya adalah mekanisme reaksi radikal. Secara umum, terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah inisiasi, yaitu terbentuknya radikal. Contohnya adalah pembentukan radikal klor dengan adanya pemutusan gas klorin menjadi radikal klor. Tahap inisiasi merupakan tahap awal pembentukan radikal-radikal bebas dengan pembelahan homolitik secara masing-masing atom terpisah dengan membawa satu elektron. Terlepas dari itu, inisiasi dapat terbentuk secara spontan atau karena pengaruh panas atau cahaya. Selain itu, juga radikal bebas dapat terbentuk melalui transfer satu elektron dengan melepas dan menerima elektron. Selanjutnya, tahap kedua adalah propagasi, yaitu reaksi yang melibatkan radikal bebas yang mana jumlah radikal bebas akan tetap sama. Setelah terbentuk radikal bebas, klor akan menjalani sederetan reaksi yang terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, tahap propagasi. Propagasi adalah radikal bebas klor yang merebut sebuah atom hidrogen dari dalam molekul metana, menghasilkan radikal bebas metil dan HCl. Selanjutnya, dalam tahap propagasi kedua, radikal bebas metil merebut sebuah atom klor dari dalam molekul Cl2. Adanya reaksi antara radikal bebas baru, dalam hal ini radikal metil, disebut dengan reaksi berantai. Next. Yang terakhir adalah terminasi, yaitu reaksi yang berujung pada penurunan jumlah radikal bebas. Umumnya, penurunan ini diakibatkan oleh adanya penggabungan radikal bebas yang masih tersisa. Bisa dilihat, radikal bebas klor akan bergabung dengan radikal bebas klor lain menghasilkan Cl atau radikal bebas metil dengan radikal bebas klor menghasilkan CH3Cl. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kori. Oke, untuk selanjutnya yaitu autooksidasi. Reaksi autooksidasi adalah reaksi oksidasi secara radikal bebas oleh oksigen. Reaksi ini pada tahap awal yaitu pembentukan formasi hidroperoksida RH menjadi ROOH dan melibatkan abstraksi hidrogen serta penambahan O2. Berikut adalah tahap reaksi autooksidasi. Di sini terdapat Ra plus Hr. H akan putus dan kemudian akan berikatan dengan Ra. Kemudian terjadi oksidasi yang menyebabkan rantainya menjadi ROO. Selanjutnya, pada kondisi tertentu hidroperoksida ROO itu terurai menjadi radikal RO plus OH yang dapat bertindak sebagai inisiator dan autooksidasi, kemudian menjadi autokatalitik, sehingga dihasilkan R plus ROOH. Next. Contoh autooksidasi. Salah satu contoh autooksidasi yang sedikit berbeda dan menarik yaitu autooksidasi berupa fotooksidasi hidrokarbon. Fotooksidasi ini melibatkan cahaya. Cahaya yang diserap mengubah hidrokarbon menjadi diradikal yang distabilkan atau stabilisasi.
yang terjadi melalui delokalisasi elektron yang tidak berpasangan dan juga dengan konversi keadaan sebagian aromatik menjadi yang benar-benar aromatik. Dapat dilihat pada gambar 102, struktur awal yang belum aromatik kemudian diubah didelokalisasi menjadi struktur yang benar-benar aromatik. Kemudian terjadi oksidasi. Radikal kemudian menambahkan molekul oksigen dan menghasilkan peroksida cincin trans dalam langkah non-rantai. Dapat dilihat pada gambar 104. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu substitusi aromatis. Reaksi substitusi terjadi apabila sebuah atom atau gugus yang berasal dari bereaksi menggantikan sebuah atom atau gugus dari molekul yang bereaksi. Suatu aromatis juga dapat terjadi akibat serangan suatu zat radikal bebas, sama seperti serangan yang terjadi elektronegatif. Ada semua artis terjadi dengan hadapan adisi eliminasi. Hilangnya atom hidrogen dari intermediate siklodianyl radikal dihasilkan produk akhir yang tidak terjadi spontan. Diperlukan sebuah interferensi dari radikal bebas tambahan untuk melepaskan atom H, sehingga reaksi substitusi ini berlangsung dengan cepat sehingga tidak terjadi pembatasan laju reaksi. Dapat dilihat pada reaksi 106 dan pada gambar 107. Dalam suatu serangan, sebagaimana contoh radikal bebas fenil pada senyawa aromatis dapat menghasilkan produk sampingan selain produk utama. Hal ini berkaitan dengan senyawa intermediat radikal yang dapat menjadi dimer atau terdisproporsionasi. Senyawa pada gambar 106 dapat menjadi dimer seperti senyawa pada gambar 108 dan juga dapat terproporsionasi menjadi produk senyawa pada gambar 107 dan 109. Reaksi tersebut menghasilkan produk dari interaksi para. Dari keseluruhan reaksi substitusi yang terjadi pada reaksi senyawa pada gambar 106 menjadi senyawa pada gambar 107. Perbedaan mencolok dari senyawa elektrofil kita bisa melihat adanya perbedaan mencolok dari serangan elektrofilik dan nukleofilik yang menjadi jelas dengan adanya sifat yang dimiliki oleh substitusi derivat senyawa benzena C6H5Y. Faktanya serangan homolitik yang terjadi pada C6H5Y lebih cepat lajunya dibanding C6H6. Keadaan Y yang merupakan substituen yang memiliki kecenderungan untuk menarik maupun melepas elektron. Next. Selanjutnya data sebelah kiri yaitu data laju relatif untuk serangan radikal bebas fenil. Di sini terlihat sebaran yang sangat kecil pada laju relatif karena Y dapat bervariasi. Nilai sangat kontras bila dibandingkan substitusi elektrofilik. Contohnya pada reaksi nitrasi dengan substrat yang sama. Nilai sebaran laju reaktif sebaran yaitu 10⁸. Perlu diingat, ventilasi ini melibatkan serangan oleh spesies yang memiliki polaritas rendah. Selanjutnya yaitu dari data sebelah kanan ada data faktor laju parsial. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terlepas dari sifat spesies dari data yang terobservasi untuk posisi serangan radikal bebas, fenil orto mempunyai nilai faktor laju parsial yang lebih besar daripada para dan meta. Hal ini terkecualikan pada gugus Y pada alkyl metil C ada data yang paling bawah tersebut, di mana bisa menghalangi serangan orto. Next. Reaksi Stoker pada substitusi aromatis. Reaksi Stoker memungkinkan pembuatan diaril
konflik dengan radikal aren oleh radikal aril. Radikal ini dihasilkan secara in situ dari garam aril diazonium dengan katalis tembaga. Meskipun garam tembaga digunakan kopi mudah larut. Pada literatur terbaru, metode yang dilaporkan mengarah pada lebih baik dalam waktu reaksi yang lebih singkat dengan menggunakan reaksi Stoquart. Yang dari reaksi yang sebelah kanan dapat dilihat bahwa reaksi melibatkan dekomposisi termal garam diazonium yang ditunjukkan pada gambar 112 dengan bubuk tembaga sebagai katalis yang juga digunakan pada sintesis fenantren seperti senyawa pada gambar 113. Hal ini merupakan reaksi berantai yang melibatkan konversi serupa telah dicapai dengan fotolisis aril iodida yang sesuai dengan garam diazonium. Next. Selanjutnya yakni penataan ulang. Pada penataan ulang yang melibatkan suatu radikal jarang dijumpai dibandingkan dengan penataan ulang yang melibatkan karbokation. Penataan ulang yang melibatkan suatu radikal akan menyerupai penataan ulang yang melibatkan karbanion. Alasan kemiripan tersebut menjadi jelas jika kita bandingkan TS untuk pergeseran 1,2 alkil dalam 3 deret, di mana TS sendiri mewakili temperatur dan entropi yang sama. Senyawa ini melibatkan 2, 3, dan 4 elektron berturut-turut dari kiri ke kanan. Untuk elektron yang jumlahnya lebih dari 2, hanya akan menempati orbital molekul antibonding atau anti-ikatan dengan energi yang lebih tinggi. Next. Selain itu, sama seperti karbanion, pergeseran 1,2 aril pada radikal yang melibatkan keadaan transisi yang terjembatani secara stabil akan terjadi pada senyawa yang ditunjukkan pada nomor 114. Pada senyawa aldehid yang ditunjukkan pada nomor 115 mengalami abstraksi hidrogen dari gugus CHO oleh radikal metil karbanion. Pada reaksi tersebut akan menghasilkan suatu radikal asil yang ditunjukkan oleh nomor 116. Kemudian, senyawa tersebut dengan mudah kehilangan gugus CO yang nantinya akan membentuk senyawa bernomor 117. Pengabstraksian hidrogen dari gugus RCHO senyawa aldehid awal akan membentuk senyawa hidrokarbon. Nah, satu-satunya senyawa hidrokarbon yang terbentuk adalah pada nomor 118. Dikarenakan telah terjadi sebuah penataan ulang radikal pada senyawa bernomor 119. Pada penataan ulang senyawa radikal 119 lebih stabil daripada aslinya yang berada pada nomor 117. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan letak radikal yang semula tersier menjadi primer. Namun, tidak hanya itu saja. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh adanya delokasi elektron yang tidak berpasangan di atas sistem orbital N pada inti benzen di senyawa 119. Perlu digarisbawahi, hanya radikal fenil yang bermigrasi pada senyawa bernomor 117. Meskipun pada kenyataannya migrasi metil akan menghasilkan radikal yang lebih stabil. Pada senyawa ini mencerminkan keuntungan energik dari migrasi pada senyawa dengan temperatur dan entropi tertentu yang terjembatani dan terdelokasi seperti senyawa 114. Next. Selanjutnya, untuk migrasi aril tidak terbatas pada karbon atau penataan ulang karbon. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut, pemanasan senyawa fenil 3 CO 2 kali, reaksi tersebut melalui temperatur dan entropi terjembatani yang mengarahkan pada penataan ulang menjadi senyawa bernomor 122 yang lebih stabil daripada senyawa bernomor 121. Next.
Seperti halnya dengan pergeseran 1,2 Ariel, migrasi dari gugus vinil, asil, dan asiloksi terjadi melalui keadaan transisi terjembatani atau intermediate. Pergeseran 1,2 klorin pada orbital D yang kosong dalam atom halogen digunakan untuk menampung elektron yang tidak berpasangan pada intermediate terjembatani. Misalnya pada senyawa 123. Jadi, adisi fotokatalisis dari HBr ke CCl3CH rangkap CH2 yang ditunjukkan senyawa bernomor 124 tidak akan menghasilkan senyawa bernomor 125. Akan tetapi, 100% menghasilkan senyawa bernomor 126, yakni CHCl2, CHCl-CH2Br. Hal yang mendorong terbentuknya reaksi tersebut adalah pembentukan radikal yang lebih stabil, di mana elektron tidak berpasangan terdelokasi lebih efektif dengan klorin pada senyawa bernomor 127B daripada hidrogen pada senyawa 127A. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan biradikal. Biradikal adalah molekul dengan dua elektron tidak berpasangan. Contoh biradikal paling sederhana dan paling terkenal adalah oksigen dan ozon. Tetapi biradikal lain muncul dalam proses pembakaran atau sebagian perantara dalam reaksi kimia. Ini segera menunjukkan bahwa chemistry mereka bisa sangat relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Di mana putaran biradikal dapat berupa orientasi paralel atau anti-paralel terhadap satu sama lain, membentuk biradikal, triplet, atau singlet. Masih sulit untuk secara akurat menggambarkan struktur biradikal baik dengan teori atau eksperimen, dan lebih banyak data eksperimental dari eksperimen fase gas resolusi tinggi diperlukan. Salah satu tantangan utama adalah generasi biradikal karena kebanyakan sangat reaktif, tidak dapat disimpan, dan harus diproduksi secara in situ. Contoh dari biradikal yaitu oksigen biradikal. Oksigen suatu biradikal cenderung membentuk O2 reaktif, di mana reaksinya disebut reaksi oksigen spesies atau ROS yang toksik. Misalnya radikal menghasilkan radikal hidroksi superoksida dan hidrogen peroksida. O2 memiliki dua elektron anti pengikatan dengan putaran paralel yang ditandai oleh panah sejajar, bisa dilihat di dalam gambar. Lalu contoh lain yaitu triplet biradikal, di mana triplet biradikal ini dengan situs bidentate ganda berdasarkan third butyl pyridyl nitroxide sebagai kandidat untuk struktur ferromagnetik yang kuat. Lalu ada singlet biradikal, di mana singlet biradikal membutuhkan penggunaan multikonfigurasi MC atau metode MR multireferensi yang lebih menyukai hubungan dengan Cl atau teori untuk memberikan akurasi akun korelasi elektron dinamis. Cukup sekian dari presentasi kelompok 4. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom diskusi pada Elena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.